orang-orang yang memang sudah, maaf ya, karena eksiden, kecelakaan, atau hamil di luar nikah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan kembali membahas soal permualafan ya guys ya. Yang mana saudara kita ini sering kali klaim-klaim yang katanya seseorang yang mualaf yang keluar dari Kristen itu pasti pinter-pinter. Sehingga jika ada orang yang masuk ke agamanya dan meninggalkan Kristen, dia itu adalah orang yang pinter. Karena dengan kepintarannya itu dia bisa meninggalkan agama yang bodoh. Jadi kira-kira seperti itu cara pandang mereka. Tapi apakah benar alasan orang meninggalkan Kristen karena dia pintar? Mari kita bahas. Ya, seperti dalam bagian ini dikatakan, cerdasnya pria ini menjadi mualaf justru karena mendalami Alkitab. Taat jadi seorang Kristiani, pria ini justru menemukan kebenaran lewat Alkitab lalu menjadi mualaf. Di sini dia sekali lagi mengatakan bahwa orang ini pintar, makanya tinggalkan agama Kristen, cerdas. Di sini juga kemampuan berpikir di atas rata-rata. Jadi ada orang autis ya, autis cerdas hingga jadi mualaf. Selalu dikatakan autis cerdas. Mengejutkan nonton ini Mario, anak autis cerdas dalam berpikir, kisah mualaf. Memakai kata cerdas, memakai kata pintar, pandai, dan lain-lain. Untuk menunjukkan bahwa orang yang pandai, cerdas, ini pasti dia akan mualaf. Nah, tapi kalau kita akan melihat ini baik-baik, ternyata apa yang disampaikan, klaim-klaim yang mengatakan bahwa orang yang cerdas, mualaf, dan lain-lain, ternyata ini hanyalah klaim semata. Sebab ternyata menurut pengakuan dari Ketua Mualaf Center Indonesia, Mualaf Center Indonesia ketuanya sendiri mengatakan bahwa banyak yang keluar dari agama Kristen dan mualaf itu ada tujuan tertentu. Ada udang di balik batu, yaitu sebagian besar darinya karena ingin dapat surat menikah. Kaget nggak? Mari kita langsung nonton videonya. Momen yang sangat langka, kami bisa bertemu dan wawancara dengan Coach Steven. Menurut Coach Steven, apa sih itu arti mualaf? Mualaf ya, mualaf sendiri sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan, dan juga sahabat-sahabat beliau menyampaikan, orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima hidayah Allah, mereka itu yang disebut mualaf. Jadi ya, tapi kalau di masyarakat mereka menganggap yang masuk Islam ya mualaf, yang masuk Islam mualaf, yang masuk Islam mualaf. Kadang-kadang kalau aku lihat di Indonesia ya, sesuai perkembangannya, ini mau panjang mau pendek nih. Oh, panjang boleh. Panjang boleh, kayaknya pendek yang boleh. panjang seru deh. Nanti tinggal di-cut aja berarti ya, diperpendek. Nah, kalau berkembangnya di Indonesia itu mualaf orang yang masuk Islam. Padahal kalau menurut saya orang yang masuk Islam tergantung alasan dia masuk Islam. Sometimes kadang-kadang mereka cuman butuh surat untuk menikah. Ini banyak banget, di atas 70% katanya. Ya. Orang yang butuh surat untuk menikah. Hanya untuk menikah. Hanya untuk menikah. Bahkan di antara 70% itu mungkin saya bisa bilang sekitar 20-30% di antaranya adalah orang-orang yang memang sudah, maaf ya, karena eksiden, kecelakaan, atau hamil di luar nikah. Iya, dia sendiri mengatakan bahwa 70% itu orang yang mualaf itu ya karena ingin dapat surat menikah. Dan ini mengatakan sendiri mualaf itu sebenarnya bukan orang yang baru pindah ke agama Islam, tapi orang yang dilembutkan hatinya. Dan memang definisi dari Bapak ini ya benar. Jadi dikatakan ya, arti kata mualaf sendiri ya berasal dari bahasa Arab, yaitu sosok yang dilembutkan hatinya. Orang yang berpindah keyakinan mengalami gejolak batin, kemudian hatinya dilembutkan dan diluluhkan untuk memeluk Islam. Jadi jelas di sini bahwa seseorang yang mualaf itu artinya hatinya dilembutkan, diluluhkan, kemudian dia masuk memeluk agama Islam. Ini penting untuk kita ketahui bahwa seseorang yang pindah agama Islam dan hatinya luluh hatinya, berarti dia adalah mualaf. Jadi untuk mereka yang memang cari kepentingan, mau dapat surat nikah dan lain-lain, ya berarti dipertanyakan kemualafannya. Belum tentu dia mualaf benar-benar. Gitu kan. Selain itu, menurut ulama besar dari Mesir ya, Syed Sabiq mendefinisikan mualaf sebagai sosok yang diluluhkan hatinya dalam Islam,
serta perlu dikukuhkan. Nih perhatikan, perlu dikukuhkan. Jadi dia ini membutuhkan pengukuhan keimanannya yang masih lemah karena baru berpindah keyakinan. Sebagaimana dikutip dari kitab Fikih Sunnah 2009. Jadi menurut orang ini, ahli ini, ulama besar dari Mesir ini, dikatakan seorang mualaf itu lemah imannya karena baru berpindah agama dan dia harus dikukuhkan. Artinya dikukuhkan berarti dia harus diberikan kekuatan pengajaran yang baik, bukan justru mengajar. Tapi unik mualaf di Indonesia. Seperti Pak Stephen Indra Wibowo juga, dia mualaf, belum apa-apa sudah jadi ustadz, sudah jadi pengajar. Harusnya mereka-mereka ini yang imannya harus dikuatkan dulu oleh orang-orang yang sudah senior dalam agama Islam. Jadi kalau dikatakan bahwa menjadi Islam karena kepentingan tersendiri, ya jelas itu banyak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Stephen Indra sendiri, bahwa 70% orang yang masuk ke Islam itu hanya karena ingin mendapatkan surat nikah. Buku nikah istri, buku nikah suami. 70% butuh surat untuk menikah. Dan ini disampaikan oleh Pak Indra Wibowo sendiri. Dan dari 70% ini yang menarik, ternyata dikatakan di situ 30% dari 70% itu karena married by accident atau kecelakaan. Udah nggak sengaja hamil dan kemudian akhirnya menikah dan masuk ke Islam. Nah teman-teman, inilah kenapa saya sering nasihatkan pada anak-anak pemuda, menikahlah, carilah pasanganlah yang seiman. Yang seiman, yang artinya sama-sama imannya, jangan beda iman. Jangan beda iman, karena itu bisa dipakai untuk menarik Anda, kemudian terpaksa masuk agama yang dimana kalian harus masuk, supaya kamu bisa menikah daripada anak dalam kandungan gak ada bapak, kan gitu. Nah ini bahaya banget. Jagalah kekudusan hidup, jagalah pasangan, supaya kalian gak menikah, pacaran, beda iman. Yang beda iman pun tetap harus jaga kekudusan hidup, gak boleh sembarang-sembarang. Jangan hamil di luar nikah. Tapi fakta ini mengejutkan. Ketika klaim gembor-gembor mengatakan bahwa seorang yang masuk Islam itu pasti orang yang cerdas. Tapi faktanya 70% karena supaya memenuhi surat-surat pernikahan. Dan inilah fakta yang diungkapkan oleh Ketua Mualaf Center Indonesia sendiri, Pak Stephen Indra Wibowo. Tapi yang lucu dari statementnya yaitu 20% diantaranya ternyata karena kepo, guys. Jadi penasaran, agama ini ajarannya bagaimana, jadi saya mau masuk ke dalamnya karena kepo. Tapi ada kadang-kadang, wah nggak ngerti nih, harus contohin terus. Ada yang kadang-kadang juga datang langsung, Pak saya mau belajar, katanya Al-Fatihah itu dibaca di setiap sholat. Iya, saya mau belajar yang itu. Udah, ini by verbal aja belajar, dan itu cepat, benar-benar cepat, nggak nyampe sejam. Itu dia udah bisa hafalin. Karena memang ada niat gitu. Iya. Kamu mau buat nikah? Enggak sih. Kamu masuk Islam kenapa? Saya kok tenang yang lihat orang Islam sholat, orang Islam ngaji. Saya pengen coba tenang. Nah, orang-orang tipikal seperti ini nih 20% kurang lebih. Kurang lebih 20%. Berarti tadi yang mau masuk Islam karena by accident gitu ya. Itu sekitar 70. Enggak, karena menikah karena 70%. Karena menikah 70%. Di antara 70% itu ada sekitar 20-30% karena by accident. Ya kan? Nah, sisanya dari 70% ada 20% lebih kurang. Itu karena memang mereka menemukan ketenangan, pengen kepo sama Islam, pengen tahu. Terus mereka melihat contoh-contoh. Dan setelah 70-20% kepo, 10%-nya itu ternyata memang benar-benar dapat hidayah. Jadi memang 10 dibanding 90 yang benar-benar mendapat hidayah. Sisanya dari mana? Nah, sisanya tuh hidayah langsung biasanya tuh. Yang 10% itu? Iya, kurang-kurang lebih 10%. Itu direct, itu kayak saya dapat mimpi. Oh, mimpinya apa? Saya mimpi saya lagi sholat, tapi di Mekah. Oh iya Pak. Nah itu ada yang seperti itu. Ada yang ya banyak ya. Dia mengalami perjalanan spiritual sendiri.
Intinya dari 10 orang mualaf, 1 orang yang benar-benar dapat hidayah. Sisanya itu kalau nggak bikin surat nikah, ya pasti karena kepo gitu. Jadi klaim yang selalu digembar-gemborkan dan mengatakan bahwa seseorang yang keluar dari Kristen itu pasti orang yang pintar dan orang yang masih di Kristen itu adalah orang bodoh. Klaim ini jelas tidak dapat dibuktikan dengan persentase sendiri yang disampaikan Pak Stephen Indra Wibowo. Oke, begitu saja dari saya, Louis Prasetyo sini. God be with you all.